Siska, si gadis malam. Namaku Citra. Usiaku baru menginjak 19 tahun. Di usiaku yang masih sangat muda, aku sudah terbiasa mengurus hal yang banyak orang tidak sanggup menyentuh. Aku adalah seorang pemandi jenazah di rumah sakit. Pekerjaan ini bukan hal yang kupilih dengan mudah, tetapi jalan yang sudah kuterima dengan hati. Banyak orang mencibir, banyak pula yang menatapku dengan ngeri. Namun bagiku, ada ketenangan tersendiri saat membersihkan tubuh seseorang yang telah meninggal. Aku merasa merawat mereka adalah kehormatan terakhir yang bisa diberikan. Malam itu, hawa dingin menusuk kulit. Langit pekat tanpa cahaya bulan. Hujan baru saja reda, menyisakan bau tanah basah yang menyelinap melalui celah jendela rumah sakit. Aku membaca catatan tugas malam di papan kecil dekat pintu ruang jenazah. Di barisan terakhir, namaku tercantum jelas. Tertulis, pemandian jenazah wanita, bernama Siska, usia 30 tahun, penyebab kematian, terjatuh dari lantai 12. Saat membaca nama itu, dadaku terasa sesak. Ada beban berat yang tiba-tiba menggantung di pundakku. Aku sendiri tidak tahu kenapa bisa merasa seperti itu. Langkahku menggema di lorong rumah sakit. Lorong itu panjang. Lampu neon menggantung dengan cahaya yang berkelip pelan. Hanya suara sepatuku yang terdengar, seolah menjadi satu-satunya bunyi di malam itu. Ruangan jenazah berada di ujung lorong. Pintu besi tua berdiri kokoh di sana. Catnya mulai mengelupas, memperlihatkan karat coklat di balik lapisan cat putihnya. Aku berhenti sejenak di depan pintu, menarik napas panjang. Dengan tangan gemetar, aku mendorongnya perlahan. Udara dingin langsung menyergap, menusuk hingga ke tulang. Cahaya lampu neon redup menambah suasana mencekam. Di atas meja besi panjang, terbaring tubuh seorang wanita muda. Itulah Siska. Kulitnya pucat seperti lilin. Rambut hitam panjangnya terurai ke samping meja. Wajahnya tampak tenang, tetapi ada sesuatu yang mengganggu tatapanku. Aku merasa di balik ketenangan itu ada rahasia gelap yang tersembunyi. Aku menyiapkan peralatan. Sarung tangan, air bersih, sabun, kain kafan. Tanganku bergetar saat menyentuh kulit jenazah. Ada sesuatu yang merambat melalui sarung tanganku. Bukan hanya dingin, tetapi getaran halus seperti bisikan yang menyelusup ke kulit. Aku menarik tanganku seketika. Namun aku memaksa diriku untuk melanjutkan tugas. Aku menutup tubuh Siska dengan kain putih tipis, sesuai aturan. Air pertama kali menyentuh kulitnya. Sekilas aku melihat kelopak matanya bergerak. Hanya sekejap, namun cukup untuk membuatku tersentak. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku berdiri kaku menatap tubuh itu. Ruangan tetap sunyi. Tidak ada suara, hanya degup jantungku sendiri. Aku memaksa melanjutkan pekerjaanku. Air kembali mengalir dari gayung ke tubuh Siska. Kain putih yang menutupi tubuhnya mulai basah. Lekuk samar tubuhnya terlihat di bawah kain. Aku menunduk, mencoba tidak terganggu. Namun mataku menangkap sesuatu di pergelangan tangan kirinya. Ada guratan samar, seperti bekas jarum emas. Aku mendekat, memastikan pandanganku. Benar, guratan itu adalah susuk. Aku menahan napas. Tubuhku bergetar. Bau busuk tiba-tiba tercium dari tubuh Siska. Bau anyir darah bercampur dengan aroma busuk yang menusuk. Padahal ia baru meninggal. Aku melanjutkan tugas dengan hati-hati. Tanganku membasuh wajahnya, mengusap pelimpisnya perlahan. Namun semakin lama aku menyentuhnya, semakin kuat perasaan tidak nyaman itu. Kelopak matanya kembali bergerak. Bola matanya seakan bergulir di balik kelopak mata.
Aku membeku. Aku ingin berhenti, tetapi aku harus melanjutkan. Karena ini adalah amanah. Aku mengguyur tubuhnya dengan air. Di sudut ruangan, aku melihat bayangan samar. Sosok tinggi berbalut kain lusuh berdiri di sana. Ia tidak bergerak, tidak bernafas. Namun aku bisa merasakan tatapannya melihatku. Aku menunduk, berpura-pura tidak melihat. Aku melanjutkan pekerjaanku meski tubuhku gemetar hebat. Namun rasa bahwa aku tidak sendirian semakin kuat. Bayangan itu tetap berdiri di sudut ruangan. Saat air kembali mengguyur tubuh Siska, kilatan gambaran melintas di benakku. Aku melihat Siska di sebuah hutan gelap. Ia mengenakan gaun merah menyala. Ia berlutut di tanah yang lembab. Di hadapannya berdiri seorang wanita dengan kebaya putih panjang. Rambutnya tergerai hingga menyentuh tanah. Wajahnya pucat, matanya kosong, tanpa bola mata. Hanya rongga hitam mengganga menatap Siska. Di sekitar mereka, sesajen berserakan. Ada bunga 7 rupa, kemenyan menyala, sesisir padi dan cermin kecil berkain emas. Siska menunduk ketakutan. Bibirnya bergerak, melafalkan sesuatu yang tak ku mengerti. Suara ombak menggema dalam bayangan itu. Bisikan aneh menusuk telingaku. Aku tersentak, menarik napas panjang. Bayangan itu lenyap, tapi jantungku masih berdegup kencang. Aku tahu malam ini berbeda. Aku telah melihat rahasia gelap yang seharusnya tidak kusaksikan. Aku melanjutkan membasuh tubuhnya hingga bersih. Kain kafan mulai kusiapkan. Tanganku berdoa dalam hati agar ia diterima dengan tenang. Namun udara di ruangan terasa berat. Seolah ada banyak sosok tak kasat mata mengintai dari kegelapan. Aku mendengar suara lirih. Suara seorang wanita, begitu tipis namun jelas. Lalu disusul tawa kecil, serak dan menyeramkan. Tawa itu membuat darahku membeku. Aku tidak berani mengangkat wajahku. Aku hanya menunduk, melanjutkan tugas dengan tangan gemetar. Kain kafan membungkus tubuh Siska perlahan. Namun aku merasa kain itu sedikit bergerak, seolah tubuh di dalamnya masih hidup. Aku menutup mata sejenak berharap ini hanyalah perasaanku. Aku tahu, malam ini bukanlah malam biasa. Ketika aku selesai membungkus tubuhnya, aku berdoa sekali lagi. Aku berdiri dengan langkah berat dan meninggalkan ruangan. Lorong rumah sakit terasa lebih panjang dari biasanya. Tubuhku masih gemetar saat duduk menunggu keluarga jenazah. Tak lama kemudian, keluarga Siska datang dan tubuh Siska dibawa pergi. Namun aku tahu, kisah ini tidak berhenti di sini. Siska si gadis malam bukanlah wanita biasa. Ada rahasia gelap yang akan terus menghantui siapa saja yang menyentuh tubuhnya. Dan aku telah menjadi bagian dari ceritanya. Malam itu hanyalah awal dari sesuatu yang lebih mengerikan.